Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa GMTV dimanapun berada, kembali lagi kita pada Share Purpose, podcastnya Lombok Barat, menghadirkan tokoh-tokoh penting dan tokoh-tokoh inspiratif yang berada di Kabupaten Lombok Barat maupun di nasional. Share Purpose memiliki jargon ringan dan berisi. Tentu kita kali ini akan membahas tentang salah satu keberhasilan luar biasa Lombok Barat di dalam penanganan stunting. Ini dengan jargon yang luar biasa, stunting di Lombok Barat bisa kemudian turun. Kita perlu kemudian menggali lebih dalam. Kita sudah bersama orang nomor satu di Kabupaten Lombok Barat saat ini, yaitu Bapak PJ Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Ilham MPD. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Ini Hari Sumpah Pemuda, kita harus semakin muda. Ya. Ya. Jadi Pak Bupati baru saja juga mengikuti evaluasi di Jakarta. Tentu Hari Sumpah Pemuda ini memiliki kado utamanya tentang stunting. Kita perlu kemudian menggali pemirsa tentang stunting di Lombok Barat yang kabarnya sudah kemudian mencapai penurunan yang luar biasa. Informasi yang kami dapat di 2021 stunting di 22,44%. Nah, di 2024 ini sudah berapa? Mungkin Pak Bupati bisa dijabarkan sedikit. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa stunting ini adalah menjadi bagian isu nasional yang ada saat ini, termasuk kita di Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, stunting menjadi tanggung jawab bersama kita untuk menyelesaikan, untuk menurunkannya. Kaitannya dengan progres penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat, kalau kita melihat dari tahun ke tahun seperti yang tadi disampaikan, di tahun 2021 angka stunting kita sekitar 22,44%, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 18,98%. Tahun 2023 sudah turun menjadi 12,38%, dan di pertengahan Juni kemarin itu turun menjadi 10,57%, dan masuk di bulan September tahun 2024 kita sudah bisa mencapai angka 9,99%, sudah ada di angka satu digit. Satu digit Pak Bupati? Ya. Ini sudah mencapai target berarti Pak Bupati? Alhamdulillah, ini sudah mencapai target awal kita. Tetapi bukan ini akhir dari target. Kita terus untuk melakukan berbagai upaya percepatan sehingga stunting bisa terus kita akan turunkan sampai dengan angka yang sekecil-kecilnya. Ini untuk mencapai target dari jauh, dari 22,44 sampai 9,99% ini cukup jauh turunnya Pak. Dan ini luar biasa. Ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat Pak Bupati sehingga bisa mencapai target satu digit ini? Ya, sebetulnya apa yang kita lihat hasilnya sekarang bukan semata-mata kita jalankan saat ini, tetapi dari jauh sebelumnya sudah ada regulasi yang mengatur dalam bentuk perda, dalam bentuk peraturan bupati. Dengan payung hukum yang ada itu semua, tim yang ada di Kabupaten Lombok Barat itu bergerak untuk melakukan berbagai intervensi. Nah, kita ketahui bahwa intervensi yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting daerah itu diantaranya adalah intervensi yang sifatnya sensitif dan ada intervensi yang sifatnya spesifik. Nah, intervensi spesifik ini yang tindakan langsung yang menuju kepada penyelesaian masalah stunting. Sementara yang sensitif ini adalah untuk lebih kepada menjaga jangan sampai muncul stunting yang baru. Nah, masing-masing kita melakukan banyak langkah, banyak kegiatan. Misalkan untuk intervensi yang sensitif itu kita melakukan upaya pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan. Itu berapa tahun Pak Bupati harus bisa kawin? Ini ya, dibatasi ya Pak Bupati berarti? Ya, jadi itu peraturan yang sudah kita gelontorkan sejak beberapa tahun yang lalu untuk mencegah, karena kita tahu sekarang bahwa masih ada beberapa anak di usia sekolah
di tempat kita yang sudah memasuki usia perkawinan, yang langsung kawin. Nah, ini yang kita cegah dengan pendewasaan usia perkawinan dengan melibatkan berbagai pihak. Yang GAMA itu Pak Bupati ya, Gerakan Anti Merari Kode. Gerakan Anti Merari Kode, ya itu di Berarti antaranya. kode-kode nggak boleh merari Pak Bupati. Itu yang sensitifnya. Kemudian juga kita melakukan hal-hal lain, misalkan kita mendampingi dari keluarga-keluarga yang berpotensi untuk stunting. Ini juga kita lakukan. Nah, kemudian kalau untuk terhadap anak-anak kita yang sudah terkena stunting, kita langsung memberikan intervensi yang sifatnya spesifik seperti pemberian makanan tambahan. Kemudian kita juga memberikan bahan makanan berupa protein yang diperlukan oleh keluarga itu kepada keluarganya langsung melalui program Bakti Stunting yang kita laksanakan setiap bulan dari beberapa bulan yang terakhir, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita lakukan untuk intervensi stunting. Ini Pak Bupati banyak yang kemudian beranggapan pemberian protein atau pemberian telur ini ndak maksimal Pak Bupati. Artinya dampaknya tidak maksimal. Sebenarnya maksimal nggak dampak pemberian telur itu Pak Bupati mungkin ini? Kalau kita bilang maksimal mungkin belum. Kita harus akui belum maksimal karena bukan hanya melalui pemberian telur kepada keluarga itu stunting akan bisa teratasi, tetapi kan melalui aksi-aksi yang lain. Tetapi satu diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan protein. Dan karena pemenuhan kebutuhan protein yang paling simpel, yang paling murah, yang bisa kita lakukan untuk keluarga itu adalah melalui pemberian telur, maka kita ambil pemberian telur sebagai bagian dari intervensi untuk pemenuhan protein kepada keluarga yang di dalamnya anaknya itu mengalami stunting. Jadi pemirsa, ini penting kemudian dicatat bahwa pemberian telur itu kemudian menjadi salah satu yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat di dalam upaya penurunan stunting, dan sudah ada bukti. Nah, ini bukan lagi kalau bahasa sekarang Pak Bupati omon-omon. Ini sudah ada bukti dari 22,44% saat ini menjadi 9,99% Pak Bupati ya. Nah, ini luar biasa ini. Artinya tidak kemudian masih pada wacana, tapi sudah ada pada bukti penurunan stunting menjadi 1 digit. Ini tentu menjadi apresiasi kita bersama terhadap langkah dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Nah, yang perlu kita pertanyakan ini, perlu kita ulik lebih dalam, Pak Bupati. Ini kan ada kemudian jargon atau semangat sigap ini. Ini seberapa besar pengaruh semangat sigap terhadap upaya penurunan stunting sehingga bisa menjadi 9,99% ini Pak Bupati? Jargon sigap yang kita munculkan sekarang ini adalah memberi semangat, memberi motivasi kepada tim penurunan stunting daerah untuk bekerja lebih giat dan menunjukkan akselerasi yang signifikan dengan jargon sigap itu. Nah, tetapi keberhasilan yang kita capai saat sekarang ini bukan karena jargon itu sendiri. Itu adalah merupakan bentuk penyemangat buat kita semua untuk menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, dan menjaga motivasi bersama kita, sehingga tujuan bersama yang kita mau tuju itu bisa kita capai. Nah, saya harus mengapresiasi kerja dari tim percepatan pengendalian stunting daerah yang sejak awal yang sudah menyusun rencana aksi daerah, kemudian melaksanakan berbagai intervensi baik yang tadi sensitif maupun spesifik, sehingga pada akhirnya menghasilkan hasil yang cukup signifikan yang bergerak turun stunting kita dari angka awal tadi 22 sekian persen dan sekarang berakhir sampai di 9,9%. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita terus untuk melakukan intervensi-intervensi lanjutan sehingga pada akhirnya stunting itu akan bisa kita turunkan lebih kecil lagi. Ini Pak Bupati, kami dengar bahwa salah satu mandatori pemerintah pusat adalah penurunan stunting Pak Bupati. Ini
bagaimana kemudian respon pemerintah pusat terhadap keberhasilan Lombok Barat menurunkan stunting menjadi 9,9% ini, Pak Bupati? Stunting ini adalah merupakan salah satu mandatori utama yang diberikan oleh setiap PJ, Bupati, Gubernur di seluruh Indonesia oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan stunting menjadi bahan evaluasi yang terus dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lombok Barat kebetulan sudah dievaluasi 2 kali, di triwulan 1 dan triwulan 2. 2 triwulan yang sudah kita jalani evaluasi, tim evaluasi pemerintah pusat di Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Lombok Barat di dalam penurunan stunting, sehingga angka stunting itu bisa kita capai pada posisi 1 digit saat sekarang ini. Mereka sangat mengapresiasi itu, dan kita diminta untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan lebih jauh lagi dan melibatkan semua pihak yang dapat kita libatkan. Dengan keberhasilan ini, apakah tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa ya kita tidak akan berhenti sampai sini. Harapan akhir kemudian di 2024 ini, Pak Bupati, sampai dengan Desember, apakah ada target-target khusus yang ingin dicapai, Pak Bupati? Kami sih sebetulnya setelah mencoba menganalisa apa yang kita lakukan sejauh ini dan dampaknya terhadap penurunan stunting, itu sebetulnya kami sudah mencoba untuk menentukan target akhir di tahun 2024, di penghujung 2024 nanti itu kita harapkan ini stunting bisa kita turunkan sampai dengan plus minus 8%. 8%. Ya, plus minus 8%. Ini kita harapkan. Nah, oleh karena itu, seperti yang kami sampaikan tadi, dalam hal kita harus menurunkan stunting, tentu kita tidak cukup dengan tim yang ada, harus ada pelibatan lebih banyak stakeholder yang lain yang ikut bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam penurunan stunting, sehingga capaian yang kita harapkan tadi bisa kita capai di waktu yang sudah kita rencanakan. Dengan ya target 8% tadi, Pak Bupati, maksud kami kondisi 9,9 menjadi 8% ini tentu mungkin bagi kita yang kalau secara matematis ya tidak terlalu jauh, tapi mungkin secara ukuran di lapangan ini kan berbeda. Apakah ada langkah-langkah khusus, treatment khusus, Pak Bupati, untuk kemudian mencapai 8% plus minus itu, Pak Bupati? Ya, semua elemen yang terkait ini harus bergerak secara simultan. Dinkes harus bergerak dengan semua jajaran puskesmas yang dimiliki dan perangkat-perangkat yang ada. PKK juga harus bergerak dengan semua elemen yang dimiliki, dengan kader-kader PKK yang ada sampai dengan yang ada di desa-desa. Posyandu juga harus bergerak secara simultan di semua lini untuk menyelesaikan persoalan stunting yang masih ada. Dan kita juga melibatkan pihak-pihak lain di luar pemerintah, seperti Basnas kita libatkan, kemudian kita libatkan juga perusahaan-perusahaan dengan dana CSR-nya dan lain sebagainya, membantu apa yang bisa dibantu bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang ada bagian dari anggota keluarganya menghadapi stunting. Ini optimis, Pak Bupati, dengan langkah percepatan ini? Insya Allah dengan kerja bersama, dengan langkah bersama, dengan semangat dan motivasi yang sama, apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan bisa kita capai pada waktunya. Ya, mohon doa dan kerja kita bersama. Mohon izin, Pak Bupati, mungkin bisa disampaikan instruksi langsung kepada seluruh stakeholder di Lombok Barat untuk penurunan stunting. Silakan, kami persilakan, Pak Bupati. Baik, terima kasih. Melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada semua jajaran kepala puskesmas dan jajaran yang ada di bawahnya, untuk terus melakukan intervensi di wilayah kerjanya masing-masing yang terkait dengan upaya-upaya yang sudah ditetapkan, langkah-langkah yang sudah direncanakan,
dengan semua bentuk intervensi yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan penurunan stunting di wilayah kerja masing-masing dengan melibatkan semua sumber daya manusia yang tersedia di tempatnya. Ini yang saya harapkan. Yang kedua, kepada teman-teman yang ada di jajaran PKK, melalui tentu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, mengkoordinir semua potensi yang ada, PKK yang ada di desa, kader-kader kita digerakkan bersama semuanya, karena pekerjaan kita belum berakhir. Kita harus terus menyemangati tim, terus mengambil langkah-langkah yang produktif agar kita bisa menyelesaikan persoalan stunting di desa. Kemudian kepada tim percepatan stunting daerah untuk mengevaluasi setiap langkah yang sudah dilakukan dan mencoba mencari terobosan baru yang belum dilakukan sebelumnya agar upaya percepatan kita untuk mencapai target-target yang ditentukan itu bisa kita capai dan bahkan bisa kita lampaui. Saya kira itu, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang kita laksanakan akan bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Terima kasih. Oke, demikian. Terima kasih Pak Bupati, ini luar biasa. Kita sudah berada pada posisi 1 digit. Ini pencapaian yang luar biasa, dari 22,44% menjadi 9,9%. Ini pencapaian yang tidak kecil, tapi ini pencapaian yang luar biasa, dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Pemirsa JMTV dimanapun berada, demikian share perpots kita bersama PJ Bupati Kabupaten Lombok Barat, yaitu Bapak Haji Ilham MPD, yang telah kemudian menjabarkan dan menguraikan tentang keberhasilan Pemda Lombok Barat di dalam menurunkan angka stunting dari 22,44% menjadi 9,9% atau 1 digit. 1 digit sudah tercapai, dan tentu ini menjadi harapan kita bersama agar dapat memberikan wahana atau memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya di Indonesia yang kemudian target secara nasional adalah 14%, tapi kita sudah bisa mencapai target di bawahnya, yaitu 9,99%. Ini luar biasa, patut kita apresiasi dan patut kita berbangga kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih Pak Bupati atas kehadirannya, dan tentu kami akan terus kembali bersama Pak Bupati pada topik-topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.